Shalom dan selamat pagi, saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus. Puji Tuhan, pada pagi hari ini suasana pagi yang cerah. Kita akan mulai bersama-sama ibadah doa Zoom kita. Nanti doa pembukaan akan dipimpin oleh Bapak Alam Cahyo Adisiwi. Saya persilakan. Kita berdoa. Terima kasih Bapak, kami bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini. Kau masih memberikan kesempatan kepada kami untuk menikmati napas kehidupan, supaya kami boleh datang kepada Engkau pada pagi hari ini dalam doa Hope Tuhan melalui via Zoom. Kami percaya Kau juga hadir Tuhan. Kau memberkati setiap kami, Kau berkati hamba-hambamu yang melayani pada pagi hari ini. Setiap pokok doa yang kami naikkan kepadamu, biarlah itu berkenan kepada Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan, kami mau mulai ibadah doa Hope via Zoom pada pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari saudara semua, kita akan siapkan hati, kita mau naikkan pujian untuk memuji, menyembah Tuhan Yesus. Tuhan, Kaulah pengharapanku, ku percaya hanya kepadamu. Yesus, Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Tuhan, Kaulah pengharapanku, ku percaya hanya kepadamu. Yesus, Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Katakan, Tuhan, Kaulah pengharapanku. Tuhan, Kaulah pengharapanku, ku percaya hanya kepadamu. Yesus, Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Katakan, mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Kepadamu ya Allahku. Kepadamu ya Allahku. Haleluya.
kasih Tuhan, kami bersyukur. Oh haleluya, buat kebaikan-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus, kami rindu lawatan-Mu. Jamah setiap kami Roh Kudus. Haleluya, terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik. Haleluya, haleluya, terima kasih Yesus. Haleluya, Engkaulah kekuatan kami. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Sungguh kami perlu Engkau Tuhan, Kau lawat pulihkan kami. Haleluya, haleluya. Syukur, terima kasih Yesus, buat kasih setia-Mu Tuhan, tak berkesudahan dalam hidup kami. Oh haleluya, dahsyat Engkau Tuhan, kuasa-Mu bekerja. Haleluya. Sungguh kami bersyukur Tuhan, di pagi hari ini kami boleh menikmati kasih-Mu. Biarlah setiap kami Tuhan boleh bawa hidup kami untuk memuji menyembah-Mu. Saatnya kami akan sambut kebenaran firman-Mu Tuhan. Sungguh firman-Mu adalah firman yang hidup, firman yang penuh kuasa, sanggup mengubahkan kami. Terima kasih Tuhan, kami bangga punya Allah seperti Engkau. Kami punya Allah yang besar, yang kuasanya tak terbatas, yang setia menyertai hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Ku tidak akan menyerah, meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku hidup karena percaya, Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah, meski dalam
hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Kepada hamba-Nya Bapak Pendeta di Trion MTH yang akan menyampaikan firman Tuhan, kami persilakan. Bapak, terima kasih, kami bersyukur pagi ini kami boleh bertemu satu dengan yang lain karena kasih karunia-Mu, dan kami mau mendengar Engkau berbicara kepada kami lewat firman-Mu. Teguhkan setiap berita yang disampaikan, sekalian sederhana ketika kami lakukan kuasa Allah akan bekerja. Terima kasih Tuhan, hamba serahkan Tuhan seluruh pemberitaan ini awal hingga akhir dalam pimpinan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ya, salam selamat pagi semuanya. Bersyukur bisa bertemu kembali. Kita buka Matius pasal 15 ayat 19 sampai ayat 20. Matius pasal yang ke-15 ayat 19 sampai ayat yang ke-20. Matius 15 ayat 19 dan ayat 20. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Itulah yang menajiskan orang. Tetapi makan dengan tangan yang tidak dibasuh tidak menajiskan orang. Bagi kita yang membaca, merenungkan, terlebih melakukan firman Tuhan. Jadi di situ ada sebuah perjumpaan antara Tuhan Yesus dengan ahli-ahli Taurat dan orang Farisi mengenai satu aturan, ya, bahwa ketika seseorang akan makan dia mesti cuci tangan. Dan ketika seseorang tidak makan dengan tidak mencuci tangan maka dianggap najis. Nah, rupanya aturan yang seperti itu begitu kaku di antara orang-orang Yahudi. Dan ketika murid-murid Tuhan Yesus dilihat bahwa mereka enggak cuci tangan, mereka dianggap telah melakukan sebuah perbuatan yang najis, ya, sebuah tindakan yang keliru menurut tata cara orang Yahudi, ya. Kata najis di situ dalam bahasa Ibrani digunakan kata tumma, di dalam bahasa Yunani digunakan kata akartia, yang berarti cemar atau kotor secara fisik. Nah, kemudian Tuhan Yesus bilang bahwa dari hati sebetulnya timbulnya pikiran jahat, perzinahan, dan segala macam perbuatan yang salah. Sedangkan apa yang masuk ke dalam tubuh sebetulnya tidak menajiskan orang. Nah, inilah yang akan kita pelajari pagi hari ini, bahwa
Sesungguhnya seringkali kita selama hidup itu banyak sekali aturan-aturan yang membuat kita menjadi bersalah secara penampilan luar daripada menjadi bersalah oleh penampilan dalam. Nah, ini yang akan saya sampaikan kepada rekan-rekan yang terkasih tentang bagaimana kita beribadah kepada Tuhan dan kita enjoy, kita senang beribadah bukan karena sebuah aturan. Nah, temanya adalah ibadah yang menyenangkan. Waktu saya masih belajar di Tawangmangu, saya punya adik-adik kelas dari daerah timur, ya, dari Ambon, dari Papua. Satu kali dia bertanya ke saya, "Kak Adi, ayo Kak antar saya ke pasar." "Oh iya, ayo. Cari apa?" "Cari baju gereja." "Oh iya, kenapa kok cari baju gereja?" "Karena kan besok mungkin ibadah di sekolah, pelayanan ya." Lalu begitu sampai di pasar, dia lihat celana jeans. "Ini bagus ini." "Oh ini bukan celana gereja ini Kak." "Oh, yang mana celana gereja?" "Oh yang ini Kak." "Oh rupanya yang celana kain itu celana gereja." Cari sepatu. "Ya ini sepatu bagus, ini sepatu sport ya, sepatu yang santai itu." "Oh ini bukan sepatu gereja Kak." "Mana sepatu gereja?" "Cari sepatu pantofel ya, sepatu kantor begitu." Nah, ini tanpa sadar itu sering terjadi dalam hidup kita. Jadi ada yang kita anggap lebih bernuansa Kristen daripada bernuansa umum. Nah inilah yang sering kita temui sehari-hari. Nah sehingga datang ke gereja itu lebih dianggap baik daripada datang ke tempat lain, ya. Beribadah kepada Tuhan di gereja dianggap lebih baik daripada bekerja di kantor, ya misalkan. Atau menyanyikan lagu pujian gereja dianggap lebih baik daripada menyanyi lagunya Didi Kempot. Nah, seringkali hidup kita di antara dua hal itu. Sehingga aturan-aturan yang membuat kita ketika beribadah menjadi sebuah kegiatan atau aktivitas yang penuh dengan legalitas. Penuh dengan sebuah batas-batas yang begitu kaku. Inilah yang saya akan renungkan bersama-sama teman-teman, bahwa ada kenajisan rohaniah yang jauh lebih berbahaya daripada kenajisan secara jasmania. Sehingga ketika Tuhan Yesus berkata kepada Farisi, dari hati timbul pikiran jahat, itu lebih buruk daripada kamu makan dengan tangan yang najis. Jadi bagaimana supaya ketika kita melayani Tuhan, supaya ketika kita beribadah kepada Tuhan, kita rasa senang, kita rasa sukacita, dan kita tidak melakukannya karena lebih pantas bagi orang Kristen dan para diaken daripada tidak melayani. Nah, ini yang harus kita sama-sama lihat. Matius 15 ayat 20 begini, Tuhan Yesus bilang, itulah yang menajiskan orang, ya, yang dari hati tadi. Tetapi makan dengan tangan yang tidak dibasuh tidak menajiskan orang. Jadi kita akan memiliki sebuah ibadah yang menyenangkan, sebuah ibadah yang kita suka melakukannya ketika kita melakukan ibadah tersebut bukan berdasarkan formalitas. Sesuatu yang dilakukan karena formalitas itu akan dianggap benar ketika seseorang melakukannya sesuai dengan patron-patron yang telah disepakati. Itu formil. Jadi kalau orang Kristen lazimnya datang ke gereja hari Minggu. Itu formil. Jadi kalau orang ke gereja pelayanan lazimnya pakai jas, pakai dasi dan sepatu hitam. Itu formil. Jadi kalau seseorang ingin disebut lebih rohani maka dia mesti baca Alkitab sebanyak-banyaknya dan hafal begitu banyak ayat. Maka dia dianggap lebih rohani. Itu formil. Seseorang akan dianggap dewasa rohaninya waktu berdoanya panjang, bagus, indah, tertata dengan baik. Nah, itu dianggap formil. Nah, jadi segala sesuatu yang formalitas
itu akan membuat kita pada akhirnya merasa begitu begitu kaku ya, begitu berat karena begitu banyak tuntutan. Saya akan dianggap Kristen kalau saya memakai kalung salib atau giwang atau anting salib. Saya akan dianggap pendeta waktu saya pakai jas, berdasi dan pegang Alkitab. Itu formil. Dan ibadah-ibadah yang seperti itu akan menjadi ibadah yang berasa semu dan kita nggak akan bisa menikmatinya. Jadi Bapak Ibu Saudara, rekan-rekan yang terkasih, kenajisan jasmania itu dibuat dan diatur oleh manusia dengan kepentingan untuk manusia. Tapi Tuhan lebih menginginkan, lebih merindukan bahwa kita mengalami satu kesucian, kekudusan secara rohania. Dan itu akan mendorong kita untuk hidup benar secara jasmania. Inilah perbedaannya. Bagi orang Farisi, bagi ahli Taurat, kenajisan tubuh, kenajisan fisik itu sesuatu yang begitu memalukan, itu sesuatu yang dianggap sangat jahat dibanding dengan hati mereka yang tidak mereka urus, yang di dalamnya mungkin timbul pikiran yang sangat kotor, yang sangat jahat. Jadi Bapak Ibu Saudara, rekan yang terkasih, mari kita renungkan masing-masing apakah ibadah kita sudah cukup menyenangkan. Tiap hari saya mengirim satu bagian ayat dari sebuah kitab yang disebut Gerakan Membaca Alkitab. Kenapa Pak Hadi dikirim? Secara formil saya mengirimkannya. Tapi secara spiritual itu urusan Bapak Ibu Saudara ketika membaca dan mengambil keputusan untuk merenungkannya seperti yang formil saya siapkan di situ. Itu perihal personal, itu perihal pribadi. Jadi Bapak Ibu Saudara, mari kita mulai mengevaluasi cara kita melayani. Mari kita mulai mengevaluasi cara kita beribadah kepada Tuhan. Saya datang ke gereja bukan hanya karena saya Kristen. Saya beribadah ke gereja karena saya tahu disinilah saya mendapat kekuatan yang baru. Saya membaca Alkitab bukan hanya karena saya orang Kristen dan Alkitab saya adalah Alkitab yang saya pegang, bukan. Saya membaca Alkitab karena saya tahu di dalamnya ada pedoman untuk saya hidup benar di hadapan Tuhan. Jadi sesuatu yang kita lakukan bukan karena formalitas akan membuat kita nyaman, akan membuat kita jauh lebih dinamis. Kita akan menjadi seorang manusia yang betul-betul bergerak bukan berdasarkan sebuah sistem. Tapi kita bergerak berdasarkan dorongan yang timbul dari hati nurani yang tulus di hadapan Tuhan. Inilah yang dikenal dengan nama sunaidesis. Hati nurani yang didorong oleh Roh Suci dan kita kemudian melakukan sesuatu dan kita menikmatinya bersama dengan Tuhan. Jadi ibadah yang menyenangkan, yang pertama kita harus memandang ibadah bukan sebagai sesuatu, hanya sebagai sebuah formalitas. Jadi waktu kita datang ke gereja, kita mau beribadah kepada Tuhan, kita nggak peduli orang akan anggap kita lebih baik atau tidak, tapi kita akan memandang bahwa ini pantas bagi Tuhan dan ini tidak pantas. Dan yang kedua, bagaimana kita bisa memiliki ibadah yang menyenangkan? Kita bisa memiliki ibadah yang membuat kita enjoy melakukannya. Yang kedua di dalam Matius pasal 15, mundur ke ayat yang tidak kita baca. 15 ayat yang kedua. Matius 15 ayat yang kedua. Mengapa murid-muridmu melanggar adat istiadat nenek moyang kita? Mereka tidak membasuh tangan sebelum makan. Nah, rupa-rupanya kebiasaan mencuci tangan sebelum makan dan kemudian mereka memberikan sebuah klaim najis itu berasal dari adat istiadat orang Ibrani atau orang Yahudi. Dan itulah yang terus mereka lakukan. Terus mereka lakukan. Terus mereka lakukan. Jadi ketika mereka tidak melakukan satu kali, maka akan dianggap bersalah di hadapan masyarakat.
Inilah yang saya sebut sebuah rutinitas. Jadi ibadah akan menjadi sesuatu yang semu, akan menjadi sesuatu yang begitu berat untuk kita lakukan, waktu kita melakukannya hanya sebagai sebuah rutinitas. Yang kedua, yang pertama kita nggak akan bisa nikmati kalau memandangnya sebagai sebuah formalitas. Yang kedua, ketika kita memandang ibadah hanya sebagai sebuah rutinitas, maka akan menjadi sesuatu yang kaku, sesuatu yang terprogram, tindakan-tindakan yang diulang-ulang. Itu rutinitas. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, rutinitas itu memang perlu. Karena setiap hari kita melakukan rutinitas. Sekolah, bekerja, sarapan pagi, istirahat siang, kemudian melakukan aktivitas yang lain. Tapi kalau rutinitas itu kita pandang sebagai sebuah kegiatan yang berlangsung berulang-ulang, maka akan menimbulkan sebuah kebosanan atau boring. Ada seorang yang bernama Yael Kagulbrak, seorang dokter psikologi dari Universitas Tel Aviv di Israel. Beliau berkata begini, kebosanan adalah masalah biasa dan wajar, ya kan? Dialami oleh setiap individu. Namun kebosanan akan bisa menyebabkan depresi jika dibiarkan berlarut-larut. Jadi apakah ibadah bisa menjadi sebuah kegiatan yang membosankan? Jawabannya bisa. Kapan? Ketika kita memandang ibadah hanya sebagai sebuah rutinitas. Nah, tapi ketika kita melihat bahwa di dalam ibadah ada perkara-perkara hakiki yang perlu kita benahi, maka kita akan menikmatinya dan kita akan terpacu untuk terus beribadah karena kita perlu dibenahi setiap hari. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, dua perkara itu yang sama-sama saya ajak untuk kita merenungkan bahwa beribadah, melayani bisa menjadi sebuah kegiatan, bisa menjadi sebuah kondisi yang sangat menyenangkan dan membuat kita bergairah setiap hari. Ketika kapan? Ketika kita tidak lagi memandangnya sebagai sebuah formalitas saja. Yang kedua, kita tidak hanya memandangnya sebagai sebuah rutinitas. Saya percaya kalau dua perkara itu kita miliki, seluruh rekan-rekan yang terkasih dan juga jemaat Tuhan yang mungkin kemudian akan melihat atau mengikuti ibadah melalui YouTube, mereka akan melihatnya bahwa di dalam setiap ibadah ada kuasa Allah yang akan bekerja. Amin. Bahwa waktu Pak Hadi mengirimkan satu bagian kitab, dia baca dan akan mendapatkan keuntungan di dalamnya. Bukan hanya secara formal menjawab amin, menjawab puji Tuhan, menjawab haleluya tanpa membacanya. Itu formal. Tapi waktu kita memandangnya, ini kesempatan. Saya bisa mendapatkan satu pedoman dalam hidup saya. Itu akan menjadi sesuatu yang sangat baik. Jadi Bapak Ibu Saudara, rekan yang terkasih, percayalah bagi kita semua pribadi lepas pribadi tidak ada yang sempurna. Karena kesempurnaan itu hanya Tuhan Yesus punya. Tapi kita akan bertumbuh setiap hari. Kita sama-sama beribadah, kita sama-sama melayani, dan kita datang. Kita beribadah, kita melayani, kita bergairah. Karena kita memandang Tuhan, melihat berkat yang disediakannya bagi kita masing-masing. Kiranya semua yang sudah kita pelajari sama-sama pagi hari ini menjadi pedoman bagi saya, bagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Terima kasih buat firman Tuhan yang sudah disampaikan pada pagi hari ini. Mari kita akan masuk di dalam doa syafaat. Kita akan naikkan satu pujian. Kuberi kemuliaan dan hormat hanya bagi-Mu Tuhan. Ku beri kemuliaan dan hormat
Ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Katakan, ku beri kemuliaan, ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Untuk pokok doa syafaat yang pertama, berdoa buat bangsa dan negara yang nanti dipimpin oleh Ibu Magda, kami persilakan. Bapak terima kasih. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Kami mengucap syukur ya Tuhan atas berkat penyertaan Tuhan pada kami ya Bapa. Sehingga pada pagi hari ini Tuhan kami bisa berkumpul bersama dalam ibadah doa via Zoom ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan atas kesehatan yang Kau berikan buat kami semuanya ya Bapa. Bapa, pagi ini ya Tuhan kami hamba-Hamba-Mu bersatu hati berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia ya Bapa, di mana Engkau sudah tempatkan kami Tuhan di negara tercinta ini ya Bapa. Bapa, berkatilah negara kami ini Tuhan agar menjadi negara yang berdaulat, adil dan makmur ya Bapa. Kami percaya Tuhan pemulihan pasti terjadi di negara kami ini ya Bapa. Bapa, kami serahkan Tuhan bangsa dan negara kami ini ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Berikan hikmat akal budi-Mu untuk para pemimpin kami ya Bapa. Mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri serta Tuhan pemerintahan dari jajaran tertinggi sampai tingkat terendah Tuhan. Untuk mereka Tuhan memimpin negara ini dengan roh penuh takut akan Engkau ya Bapa. Bapa, lawatlah negara kami ini dan berikan belas kasih-Mu untuk negara kami ini Tuhan.
supaya kami bisa terbebas dari pandemi Tuhan, sehingga pemulihan dalam segala aspek Tuhan terjadi di negara kami ini ya Bapa. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan, berikan keamanan dan kesejahteraan Tuhan di negara kami ini ya Tuhan. Jauhkan dari segala kekacauan Tuhan. Ya Bapa, berikan kedamaian pada negara kami ini. Bapa, kami mohon Tuhan, rawatan dan uluran tangan kasih-Mu untuk negara kami ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami serahkan Tuhan doa kami pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Katakan besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Kita akan masuk dalam pokok doa syafaat yang kedua. Berdoa buat sinode Gereja Allah Baik yang nanti akan dipimpin oleh Bapak Penatua Prabowo. Kami persilakan. Kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, di pagi hari ini kami hamba-hamba-Mu bersatu hati, berdoa buat sinode Gereja Allah Baik Tuhan, di Mojokerto, di mana dipimpin oleh Bapak Harjo Hosea, Samuel Hosea, dan semua jajarannya dari yang tertinggi sampai terendah Tuhan. Kami berdoa buat hamba-hamba-Mu yang Kau tugaskan ini Tuhan. Berikan kesehatan, kekuatan, roh takut akan Tuhan. Biarlah segala misi dan visi daripada Gereja Allah Baik Also Prayer Tuhan, demikian juga semua visi dan misinya Tuhan boleh berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Kami juga berdoa Tuhan buat hamba-hamba-Mu, gereja-gereja-Mu yang ada di pelosok-pelosok desa, pelosok-pelosok pulau Tuhan. Kami berdoa di mana hamba-hamba-Mu ini yang bernaung di bawah Gereja Allah Baik Tuhan. Kami mohon perlindungan-Mu, berkat-Mu Tuhan. Engkau Allah yang mencukupkan segala kebutuhan mereka. Biarlah juga Engkau urapi setiap hamba-hamba-Mu di mana setiap penginjilan apapun yang dia kerjakan, boleh nama Tuhan dipermuliakan. Terlebih Tuhan, banyak jiwa-jiwa boleh dimenangkan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami berdoa Tuhan juga. Oh Tuhan, jauhkanlah mereka dari sakit penyakit, jauhkanlah mereka dari bencana alam. Biarlah mereka selalu dalam perlindungan, dalam naungan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Inilah doa kami perlaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya
satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Sekali lagi satu-satunya. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Pokok doa syafaat yang ketiga, berdoa buat gereja lokal dan jemaat. Nanti akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Vincentius Wiono. Kami persilakan. Bapa kami yang bertakhta di dalam sorga, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, oleh kasih anugerah dan kemurahan-Mu, kembali kami dapat datang di altar kudus-Mu untuk bersama-sama beribadah lewat Zoom saat ini Tuhan. Kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan buat firman yang Tuhan sudah sampaikan bagi kami, sehingga firman-Mu ini boleh menguatkan kepada kami, dan firman-Mu boleh senantiasa memberkati kami. Biarlah Kau tanamkan dan meteraikan segenap firman-Mu terus-menerus ke dalam hati kami yang paling dalam, dan berikan kepada kami Roh Kudus untuk kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu dan hidup menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Kau memberkati hamba-Mu Bapak Pendeta Hadi Triyono MTH yang sudah menyampaikan firman-Mu. Tuhan Kau mengurapi senantiasa, Tuhan pakai semakin hari semakin heran, bahkan Kau berkati dalam kehidupannya, terutama pekerjaannya, di dalam melayani Tuhan, bahkan juga Kau memberkati kesehatannya, dan Kau pakai dimanapun hamba bersama istrinya berada jadi berkat. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan, hamba berdoa saat ini untuk kembali menyerahkan Tuhan gereja kami, seluruh jemaat-Mu yang bergabung di tempat gereja kami, GAB House of Sidoarjo ini, hamba serahkan ke dalam tangan-Mu dan kuasa-Mu, di mana juga Tuhan, Kau sudah mempercayakan Bapak Gembala Sidang kami bersama Ibu, Bapak Pendeta Immanuel Siono Indra bersama istri, biarlah Kau pakai gembala kami ini menjadi contoh dan teladan bagi domba-dombanya yang saat ini digembalakannya. Bahkan Kau mengurapi hamba-Mu dengan kuat kuasa-Mu yang dari sorga, dengan pengurapan Allah yang maha tinggi, dengan pengurapan Allah yang selalu baru dalam hidupnya, dan juga Kau menyertai dan juga Kau memberkati seluruh aspek kehidupannya. Dimanapun Kau percayakan hamba-Mu, suami istri ini berada, jadi berkat, banyak jiwa-jiwa boleh dimenangkan untuk kemuliaan Tuhan. Bahkan saat ini juga Tuhan, Kau memberkati seluruh usaha pekerjaannya, dan juga Kau memberkati seluruh keluarga besarnya, termasuk anak, mantu, cucu mereka Tuhan berkati. Bahkan saat ini juga Tuhan, hamba berdoa untuk seluruh penatua yang sudah Kau tetapkan di tempat kami, bahkan para diaken dan seluruh full-timer kami. Tuhan, berikan kami bersama-sama untuk satu kesatuan hati, untuk melayani Tuhan.
dan berikan kepada kami senantiasa roh takut akan Tuhan. Bahkan berikan kepada kami roh yang menyala-nyala, senantiasa melayani Tuhan, menghormati Tuhan sampai Tuhan datang kedua kali menjemput kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Bahkan kami berdoa saat ini Tuhan untuk jemaat-Mu yang saat ini berada dimanapun berada mereka Tuhan. Tuhan tolong Kau lawat mereka satu persatu. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hibur mereka. Yang kekurangan Tuhan tolong berkati mereka, yang undur Tuhan tarik dengan kasih-Mu sehingga mereka boleh kembali ke dalam altar kudus-Mu Tuhan. Bahkan saat ini Tuhan Kau memberkati setiap keluarga mereka. Tuhan berkati anak-anak mereka, Tuhan berikan kepandaian kepada anak mereka sehingga juga Kau berikan roh takut akan Tuhan, hormat kepada Tuhan Yesus dan hormat kepada kedua orang tua mereka. Bahkan hamba berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu yang berulang tahun selama sepekan ini, Tuhan berkati dengan karunia panjang umur, damai sejahtera, sukacita yang melimpah dari Tuhan. Bahkan Kau pakai kami semua Tuhan, jemaat-Mu menjadi berkat dimanapun Kau percayakan mereka berada. Banyak jiwa dimenangkan untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Hamba juga berdoa Tuhan untuk kedua saudara kami, saudara seiman di mana saat ini Ibu Sri Wilujeng yang sedang sakit jantung Tuhan. Hamba percaya Kaulah tabib ajaib bagi kami, Kaulah dokter di atas segala dokter. Kami mengangkat tangan bersama-sama di tempat ini Tuhan. Karena Engkau Allah yang tidak terbatas waktu, tempat maupun ruang serta jarak. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, segala penyakit dari Ibu Sri Wilujeng, khususnya sakit jantung ini, kami ikat, kami tolak, kami hancurkan dalam nama Yesus. Kami cabut sakit jantung ini keluar dari tubuh Ibu Sri Wilujeng, dan hamba percaya Tuhan, bilur-bilur Yesus menyembuhkan Ibu Sri Wilujeng dengan sempurna, sembuh total. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba juga berdoa saat ini untuk Ibu Mariani yang mengalami kelemahan tubuh juga Tuhan, kami percaya di dalam nama Yesus, oleh bilur-bilur Yesus menyembuhkan segala sakit penyakit Ibu Mariani. Dan juga Tuhan memohon belas kasihan-Mu untuk anaknya yang terutama saat ini untuk menerima berkat Tuhan, untuk dapat pekerjaan Tuhan. Tolong Tuhan yang memberikan jalan yang terbaik, pekerjaan yang terbaik untuk masa depan anak ini. Sehingga anak ini boleh memuliakan Tuhan, menghormati orang tuanya, dan jadi berkat. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hamba berdoa saat ini Tuhan untuk seluruh program-program gereja yang sudah ditetapkan bersama Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau hadir di tengah-tengah setiap program kami Tuhan. Khususnya Tuhan ibadah pada hari Minggu besok, kedua-duanya ibadah season pertama maupun season kedua, kami serahkan dalam tangan-Mu dan kuasa-Mu. Sehingga Engkau bekerja atas setiap hamba-hamba-Mu. Kau yang mengurapi setiap kami yang ambil bagian dalam pelayanan Tuhan. Bahkan Kau mengurapi sendiri Tuhan di dalam pelayanan kami, terutama yang menyampaikan firman Tuhan. Hamba secara pribadi yang tidak ada apa-apanya ini Tuhan, Kau pakai Tuhan melalui mulut bibir lidah hamba-Mu. Nama Tuhan dipermuliakan. Bisa mereka boleh mendengar dan mereka pulang menerima berkat luar biasa dari Tuhan. Bahkan hamba menyerahkan juga Bapak Pendeta Immanuel Siono Indra yang selaku gembala sidang kami yang akan menyampaikan firman Tuhan. Biarlah kuasa urapan Allah yang Maha Tinggi turun atas hamba-Mu. Sehingga firman yang disampaikan hamba bersama Bapak Gembala kami semua berasal dari Tuhan dan memberkati umat-Mu. Sehingga mereka pulang mendapat sukacita yang baru, kekuatan yang baru, dan mereka Kau jadikan umat lebih dari pemenang. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Bahkan juga Tuhan kami berdoa untuk perayaan ibadah Natal, perayaan Natal dan tutup tahun baru. Tuhan tolong kami semua hamba-hamba-Mu yang sudah kami melakukannya Tuhan. Rapat yang kedua dan akan yang terakhir yang ketiga, kami percaya Kau ambil alih seluruh perayaan Natal, ibadah Natal dan tutup tahun baru ini. Tuhan tolong campur tangan dimanapun Engkau kami berada, Tuhan campur tangan, biarlah kami boleh memiliki hati yang tulus melayani Tuhan. Bahkan apapun yang kami perlukan, Tuhan cukupkan, Tuhan adakan semuanya. Boleh tercukupkan seluruh jalannya
ibadah Natal dan perayaan Natal serta ibadah tutup tahun. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami percaya Tuhan sudah mendengar dan jawab setiap doa kami. Dan hamba percaya Tuhan sanggup melakukan jauh lebih banyak yang kami doakan maupun kami pikirkan saat ini. Dan kami alaskan doa ini hanya di dalam satu nama yang berkuasa di bumi, di sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya sudah terima jawaban Tuhan, katakan bersama, amin. Puji Tuhan, untuk ibadah doa Zoom kita udah selesai. Nanti kita akan tutup dengan satu pujian, segala perkara dapat kutanggung di dalam Tuhan. Bapak Pendeta Vincentius Miono yang akan memimpin di dalam doa berkat. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Sekali lagi, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya, tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat penyertaan di dalam ibadah Zoom pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah hadir di tengah kami, bahkan Tuhan sudah memberkati dengan firman-Mu. Dan sebentar Tuhan, kami akan berpisah satu dengan yang lain melewati udara ini. Kami percaya Engkau tetap senantiasa menyertai kami sampai pada kesudahan zaman. Oleh sebab itu, saudaraku yang kekasih, saat ini Engkau sendiri yang akan menerima berkat Tuhan yang luar biasa. Angkat kedua tangan saudara ke atas dan terimalah berkat Tuhan. Sebab demikian firman Tuhan berkata, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bawalah berkat besar ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya sudah terima berkat, katakan bersama, amin.